Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Juan dengan NPM 211010508. Saya berasal dari kelas H, Fakultas Hukum, Prodi Jurusan Ilmu Hukum dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi atas A. Huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Huruf abjad berjumlah 26 huruf. Secara umum, huruf abjad penting dipelajari sejak dini agar anak terlatih untuk mengenali bahasa Indonesia. Selain itu, belajar huruf abjad juga bisa membantu peminat bahasa atau orang luar negeri yang ingin mengenal bahasa Indonesia. Dikutip dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, berikut ini huruf abjad yang bisa dipelajari beserta huruf-huruf lain dalam bahasa Indonesia. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Perhatikan huruf A besar dan A kecil dan seterusnya. Selanjutnya B. Huruf vokal. Huruf vokal adalah proses belajar mengenal keaksaraan awal bagi anak yang baru masuk di taman kanak-kanak. Menurut Suhartono, huruf vokal merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak terkena hambatan ataupun halangan. Huruf yang vokal dalam bahasa terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian C. Huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak mendapatkan hambatan ataupun halangan. Jumlahnya ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya D. Huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan AI, AU, EI, dan OI. Kemudian E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalkan huruf K yang digabungkan dengan huruf H menjadi K dan bisa dipakai pada kata khusus. Contoh lain dari gabungan konsonan adalah eng, n, dan sy. Kemudian F. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Contohnya, dia membaca buku dengan huruf besar D. Selanjutnya G. Huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing, atau misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama. Kemudian H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadhan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata ed dalam ungkapan era
Et labora berarti dan. Yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata terdiri atas A. Kata dasar. Kata dasar atau bahasa Inggrisnya word stem atau pemenggalan kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Misalnya, saya pergi ke kantor. B. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau dapat disebut dengan afiks adalah kata yang telah mengalami proses pengimbunan atau afiksasi. Imbuhan itu sendiri adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikalnya. Imbuhan terdapat di awal disebut profeksi, di akhir disebut sifuksi, sisipan disebut infiksi atau gabungan dari awalan, akhiran, dan sisipan disebut konfiks pada suatu kata, misalnya mempermudah dan kemauan. Kemudian C. Bentuk ulang. Bentuk ulang atau kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian maupun perubahan. Misalnya mondar-mandir dan hati-hati. Kemudian D. Gabungan kata. Gabungan kata menurut Rahma Barokah dalam buku Berpikir Cerdas dengan Bahasa Indonesia tahun 2021, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta simantis yang khusus, sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan, misalnya simpang 4 dan jalan raya. E. Penanggalan kata. Penanggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dihafalkan atau dieja dengan baik, misalnya buah atau buah. Selanjutnya F. Kata depan. Kata depan sendiri merupakan jenis kata yang ditulis dan di depan sebelum penulisan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Misalnya, cincin itu terbuat dari perak. Selanjutnya G. Partikel. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diidentifikasikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian H. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyikat nama lembaga atau organisasi. Akronim biasa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks yang akan digunakan. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian I. Angka dan bilangan. Angka atau rumental adalah simbol atau digit yang digunakan untuk mewakili suatu nilai bilangan. Contoh, banding 5 sama dengan V. Melambangkan bilangan 5, bilangan atau number adalah suatu konsep matematika untuk melakukan perhitungan untuk menyatakan jumlah yang disebutkan. Nomor adalah angka yang menyatakan suatu urutan. Selanjutnya J. Kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Kemudian yang terakhir yaitu K. Kata sandang. Sih dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata yang berfungsi sebagai penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau nomina atau kata sifat atau adjektiva. Kata sandang tidak bisa terdiri itu sendiri, sehingga kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Misalnya, ibu itu menghadiahi sang anak dengan jam tangan.
Kemudian kita masuk pada pembagian yang ketiga, yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca terdiri atas A tanda titik, atau Anda bisa melihatnya pada lambang titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam beragam bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di kesudahan suatu baris dari suatu kalimat. Seperti di kesudahan kalimat, tanda titik juga digunakan dalam singkatan. Selanjutnya B, yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Kemudian C, tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Dalam bahasa Inggris, semikolon, istilah bahasa Inggris untuk tanda titik koma, digunakan secara umum mulai tahun 1591. Anda bisa melihat tandanya pada gambar tersebut. D, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain, atau diletakkan di tengah garis verifikasi yang sama. Anda bisa melihat tandanya pada gambar tersebut. Selanjutnya E, tanda hubungan, atau Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Tanda hubung merupakan salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah atau terpenggal oleh pengganti baris. Selanjutnya F, tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol paling umum dari tanda ini, yaitu Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Kemudian G, tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Dalam komputasi digital, simbol tanda tanya diwakili dengan kode ASCII63 dan Unicode U+003F. Contoh pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Dan contoh lain-lainnya. Kemudian H, tanda seru. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Tanda seru atau tanda pentung adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interaksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru umum ditemukan di berbagai bahasa dan sistem tulisan, meskipun dengan variasi makna dan simbol. Kemudian I, tanda elipsis. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai perhilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pemikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Penurunan volume menunjukkan kesenyapan. Kemudian J, kata-kata petik. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan jika tanda petik merupakan tanda baca yang mengapit petikan langsung, berupa kutipan berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik disimbolkan dengan tanda berikut. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Kemudian K, tanda petik tunggal. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya tergugat yang digugat retina, dinding mata sudah sebelah dalam. Kemudian L, tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Kemudian M, tanda kurung siku.
Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Selanjutnya yaitu N, tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Di Amerika Serikat, tanda ini disebut slash atau forward slash, sedangkan di Britania Raya disebut stroke. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Menurut Oxford English Dictionary, kata apostrof berasal dari bahasa Yunani. Misalnya, malamlah tiba. Lah sama dengan telah. Anda bisa melihatnya pada gambar tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki bab terakhir yaitu bab yang keempat, yaitu penulisan unsur serapan. Kata serapan merupakan kata berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Contoh, atlet atau atlet dari bahasa Belanda, coklat atau coklat. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris, Anda bisa melihatnya pada account atau akun, active atau aktif, dan selanjutnya pahami bacaan tersebut dalam gambar ini. Teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan bisa datang dari saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.